Anak laki-laki berkulit putih adalah penguasa penjara ini. Negro di penjara adalah semua kuda miliknya. Ketika dia mencapai hitungan 50, para penjaga datang dan memanggilnya. Ayo pergi. Hari ini adalah hari Anda keluar dari penjara. Semua narapidana bergiliran menunjukkan rasa hormat tertinggi untuknya. Adakah yang tahu apa yang telah dilalui selama 1 tahun ini? Yang aku tahu, dengan sorakan yang terus-menerus ini, itu menunjukkan semua perpisahan satu persatu. Kemudian giliran musuh bebuyutannya, itu keponakannya, teman dekat memanggil bocah itu. Chet memandangnya dengan jijik, lalu tersenyum menghina, lalu pergi. Chet keluar dari penjara, memulai jalannya untuk menjadi dewa. Di jalan-jalan di daerah perumahan Chicago, sebuah mobil diparkir di pinggir jalan. Dewa yang mulia kembali. Sesampainya di rumah, Chet melihat sekeliling. Setahun di luar terasa seperti seumur hidup. Kembali ke rumah, dia masih agak asing dengan pemandangan ini. Fiona sedang berada di dapur sekarang. Apakah Anda mendapat pesan teks yang menyuruh Anda membeli hamburger? Ya Tuhan. Dia segera memberinya pelukan. Kapan kamu keluar? Mengapa kamu tidak menelepon saya pagi ini? Melihat perubahannya, memang benar penjara merupakan lembaga kecantikan secara tidak langsung. Tampil lebih menarik. Dia hampir tidak menyadarinya. Bagaimana caramu pulang? Sopir membawa saya pulang. Bos gangster membawaku kembali. Wajahnya agak khawatir. Takut dia akan kembali ke tempat yang sama lagi. Apakah kamu lapar? Tentu saja, aku sudah makan ayam goreng dalam perjalanan kembali. Bolehkah temanku tinggal di sini? Fiona mengira teman-teman gangsternya ingin datang ke sini. Ternyata itu adalah seorang bayi yang dia temui. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta untuk merayakannya. Fiona mengangguk setuju. Melihat perubahan Chet, Fiona antara bahagia dan tidak nyaman. Di malam hari, seluruh keluarga berkumpul. Ayah yang kasar menyanjung Chet dengan keras. Bicara tentang kepahlawanan Anda, harus dicantumkan dalam silsilah. Ini adalah sesuatu yang harus Anda ketahui. Bahwa saya sangat mencintai Anda. Tentu saja, dia memanggil ayahnya dengan ekspresi ketakutan yang ganas. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian mereka mengeluarkan kuenya. Sejak keluar penjara sampai sekarang, Chet sudah lama sekali tidak merasakan kehangatan keluarga. Tetapi ketika dia melihat kata-kata pada kue, hanya ada tulisan selamat atas bertambahnya usia. Kami hanya memiliki ini. Segera tiup lilinnya. Dia lapar sepanjang hari dan akan makan. Kevin berkata lagi, berhenti mengganggu anak-anak di stasiun. Wortel harus ditarik untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimana kabar Kevin? Semua orang berpikir begitu kan? Saat itu, ketukan di pintu mengganggu percakapan semua orang. Chet bangun dan membuka pintunya. Ini adalah Nick. Ya Tuhan. Aku akan membawamu tur nanti. Mari kita lihat saudara-saudara yang lain dulu. Terima kasih untuk pesta hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua. Semua orang terpana. Karakter utama pesta ingin pergi. Pesta hanya bisa berakhir di sini. Fiona mendengar panggilannya. Hendak turun. Tapi dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Saat dia keluar, matanya membelalak. Seperti yang diduga. Ras pertarungannya berbeda. Tinju Nick yang fasih. Ayah dan anak yang ketakutan. Hampir kehilangan jiwa mereka. Pria muda itu menyebarkan rumor di jejaring sosial. Makan selama masa dewasa. Dia sangat energik. Terlebih lagi, Anda masih masuk penjara. Ayo bangun. Kita harus berpatroli sebelum pergi ke sekolah. Karena dia tidak memiliki ayah sejak dia masih kecil. Ketika dia tidur, Nick memegang senjata ajaibnya untuk melindungi tubuhnya. Tidak perlu lagi mengambil palu untuk tidur. Tidak ada seorang pun di rumahku yang bisa menggertakmu. Aku melindungimu. Oke, ingin menghasilkan banyak uang. Setiap pekerjaan kotor harus dilakukan. Pergi ke langkah pertama. Yang pertama adalah dari pengumpulan biaya asuransi. Bos melihat Nick di luar. Dia sangat ketakutan. Hampir saja mencabut isi perutnya. Sampai jumpa Kamis depan. Kemudian mereka pergi ke bus sekolah. Bisakah Anda membantu saya membawa tas sekolah saya ke sekolah? Mengapa? Apakah ada sesuatu di dalamnya? Nanti aku akan memberitahumu. Saya akan memberi Anda $100 jika Anda membawakannya. Dia menyuruhnya untuk menemuinya di gerbang belakang dalam 10 menit. Itu kaki prostetik. Baiklah, masuk. Dengan menggunakan kecerdasannya, dia berhasil terhubung ke pasar sekolah. Orang berikutnya ingin berbuat besar. Mereka juga menggunakan taktik pemasaran khusus mereka. Moto mereka adalah menghilangkan kekerasan dan membantu yang lemah. Pengunjung adalah semua tamu.
Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti saudaramu. Jawabannya salah. Orang yang ingin membeli barang juga harus menjawab pertanyaannya. Halo, saya butuh senjata pertahanan diri. Jika di tempat ini terjadi baku tembak satu sama lain, saya sangat takut. Jadi izinkan saya menghibur saraf Anda. Dia memandangnya dengan cukup tepat. Gunakan JLOCK 17. Hanya $300. Itu milikmu. Dia bertanya apakah dia bisa membeli dan melatih. Tapi mereka menyuruhnya mencari di internet untuk belajar sendiri. Dia mendengarnya dan mengambilnya dengan tegas. Oke, perhatikan keselamatan. Luruskan punggung. Lalu Chet memakai gudang amunisinya. Ketika Xiao Sai pergi, legenda kucing yang agung ditemukan oleh kepala sekolah. Mereka mengira kepala sekolah akan memecatnya. Tapi tanpa diduga, dia menginginkan JLOCK. Semi-otomatis berdiameter 9 mm. Mereka juga tidak menyangka bisa berdagang sampai ke tempat kepala sekolah. Sejak itu, Chet menjadi saudara dekat kepala sekolah. Dia baru saja akan pergi ke kelas. Guru lain berhenti. Dia pikir guru datang untuk berbicara dengannya. Tapi tak disangka, itu adalah pelanggan baru. Mudah-mudahan kita bisa bicara tentang senjata Smith dan untuk anak perempuan. Semakin pink pistolnya, semakin baik. Dia punya uang tunai. Sulit untuk memiliki waktu luang. Pergi ke restoran untuk mencari makanan. Tiba-tiba nampak seorang remaja jatuh ke tanah. Semua guru dan anggota staf, kecuali siswa, mengadakan JLOCK. Adegan ini sangat memalukan. Nikmati bikini di kolam renang. Alami cita rasa hidup, ditambah temperamen orang kaya yang baru muncul. Membuat para gadis di sini ingin mengetahui lebih banyak tentang pria misterius ini. Tapi Nick depresi, karena sepeda yang disukainya dicuri. Memikirkan cara untuk menghiburnya. Tim supporter nasional baru saja tiba di sini. Hotel ini penuh dengan orang-orang cantik. Ayo pergi ke gym. Masih tidak senang melihatnya. Memutuskan untuk memberinya mobil. Apakah kamu menyukainya? Dia naik level sedikit. Berhenti memikirkan sepeda itu. Nick bilang mobilnya masih ada. Mobil kehilangan orang. Tapi dia tetap menghormati wajahnya. Dengan enggan menerima. Setelah usia 8 tahun. Saya tidak pernah menyentuh setir. Injak pedal gas lurus ke atas 120 km. Xiao Sai pergi. Keduanya selesai bernapas. Duduk di dalam mobil. Minum dan berbicara. Tidak. Saya nakal. Bukan saya. Anda tidak apa-apa. Nick berkata untuk membuat beberapa aplikasi lagi. Akan mencuci tangan dan pedang. Tidak tahu ini terakhir kali dia minum dengan Nick. Keesokan harinya, mereka pergi untuk bergabung dalam pertemuan tersebut. Di tengah jalan, Nick menemukan seorang anak berkulit hitam mengendarai sepedanya. Nick berbalik arah. Dia ingin berurusan dengan anak itu. Setelah mengikuti anak laki-laki itu pulang, atas saran untuk tetap mengabaikan pergi ke pesta, Nick berkata dia ingin pergi ke kamar mandi. Merasa tidak enak mendengar suara mesin di luar. Nick tetap pergi ke rumah anak laki-laki itu. Dikejar, tapi tetap tidak bisa mencegah terjadinya tragedi. Nick duduk di depan pintu. Dan palu berdarah itu tahu semuanya sudah berakhir. Melihat kondisi tragis di dalam kamar, dia masih tidak tahan, lari ke samping untuk muntah. Saya akan memanggil polisi. Kamu pergi. Kenapa? Nick tidak berkata apa-apa. Tanpa daya menyaksikan suara sirene polisi. Nick mendesak untuk pergi dengan cepat. Dia hanya bisa melihat Nick dibawa pergi dengan borgol. Setelah cerita, mentalitasnya juga berubah. Dia menggali semua tabungannya. Lalu pergi ke restoran. Berikan rumah tanpa tebusan. Saya gali. Apa ini? Mereka menyuruhnya untuk melihat. Melihat uang di saku dan terkejut. Tebus rumahnya. Kemudian berbalik dan pergi. Para dewa dari sini. Profesor wanita yang menawan itu menyukai kerbau tua yang merumput di rumput muda. Jika Anda ingin berhubungan seks dengan seorang pria muda di lift, seseorang tidak takut masuk. Apakah Anda berdua memperhatikan? Apakah Anda berdua bersemangat saat bersama? Tapi dia tidak tahu. Sebentar lagi mantan pacar pria ini akan memberinya reputasi buruk selamanya. Lip hanya ingin mandi. Mantan pacarnya tiba-tiba datang. Jangan khawatir. Aku tidak akan memukulmu. Tidak. Saya tahu Anda memiliki orang lain. Saya tidak ingin tidur dengan Anda. Hanya ingin memotret mural Anda. Lip menghormati bahwa keduanya adalah mantan kekasih. Tetap biarkan dia masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia mulai mengambil gambar dan menyuruhnya mandi. Saya akan pergi ketika saya selesai. Lip juga jujur. Berpaling.
Tetapi dia seharusnya tidak menyentuh wanita berkacamata. Lip pergi ke kelas. Mengetahui bahwa semua teman sekelasnya sedang melihat foto panas profesor wanita itu. Dia bangun. Ternyata mantan pacarnya membalas dendam padanya. Seharusnya merilis semua gambar panas di ponselnya. Dia dengan marah menemukannya, mengancamnya untuk menghapus semua gambar panas. Dia bilang dia bertangan dua. Ini adalah retribusi yang harus dia terima. Kamu tidak pernah menjanjikan apapun padaku. Jelas Anda punya. Dia menggunakan matanya, senyumnya, dan wortelnya. Apakah kamu kesal? Kisah ini memberitahu semua orang. Jika Anda putus dengan pacar Anda harus mengubah kata sandi ponsel Anda. Kemudian Lip pergi ke rumah profesor wanita. Tetapi yang keluar adalah suaminya. Dia menceritakan keseriusan masalah ini. Juga mengusirnya, kemudian sekolah mengadakan pertemuan. Melakukan interogasi. Cerita foto panas. Lip dan profesor wanita. Mulai sekarang saya akan memutuskan semua kontak dengan siswa ini. Juga berencana untuk memutuskan satu sama lain. Kali ini Lip tidak senang. Dia tidak melakukan kejahatan. Apakah orang memiliki masalah mental? Sekolah mengatakan Lip adalah orang gila. Tidak ada yang salah dengan Helena dan aku. Aku juga tidak butuh saran. Kami saling mencintai. Benar. Dia dengan berani angkat bicara. Tapi sebagai ganti kesunyian profesor wanita itu. Setelah pertemuan itu, keduanya keluar. Lip menanyai profesor wanita itu. Mengapa Anda tidak bisa terburu-buru untuk cinta? Jangan ikuti saya. Jangan mengirim pesan kepada saya lagi. Pergi jauh dari rumahku, suamiku, dan anakku. Aku tidak jatuh cinta pada orang gila sepertimu.